Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Kami perlu Engkau sekali lagi, setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom. Tema firman Tuhan siang hari ini yaitu jangan takut. Penyertaan Tuhan selalu ada. Keren kan temanya? Iya dong, keren. Jangan takut, penyertaan Tuhan selalu ada. Jadi itu tema firman Tuhan siang hari ini. Saya teramat yakin, teramat percaya ya. Mau apapun kondisi di dalam dunia ini, kalau saudara dan saya disertai Tuhan, aman. Amin. Benar. Yes. Kuncinya penyertaan Tuhan. Makanya jangan pernah mau berjalan sendiri. Capek jalan sendiri itu benar. Pusing, stres, bingung, takut. Makanya tema siang hari ini penyertaan Tuhan tuh akan selalu ada. Bagi barang siapa yang memang mau disertai Tuhan. Jangan salah, ada juga orang Kristen yang tidak mau disertai Tuhan. Ya, ada loh. Sebagian orang mereka jalan sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga akhirnya tidak akan pernah berhenti seperti dalam lingkaran setan hidupnya tuh. Begitu terus. Dari tahun ke tahun. Gak ada perubahan. Kalau Tuhan Yesus gak berubah itu mantap. Karena memang dia tidak berubah. Tetapi kalau orang Kristen tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Aduh, ini ada apa sih sebenarnya? Ada apa? Karena menolak penyertaan Tuhan. Jangan salah. Ada gereja Tuhan yang mau disertai Tuhan, dan ada gereja Tuhan yang tidak mau disertai Tuhan. Itu adalah kesombongan. Apalagi dunia zaman sekarang seperti ini. Nggak mau disertai Tuhan, salah sorangan. Dunia semakin susah, persoalan semakin besar, harga-harga semakin naik, nggak mau disertai Tuhan, hakan sorangan. Waduh, bener. Waduh. Tadi lagu pujian mengatakan hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Waktu kita nyanyikan pujiannya awalnya udah nyereset ke hati. Waduh, benar nggak? Itu bahasa Jermannya nyereset ke hati, saudaraku. Artinya apa? Benar-benar iya dan amin pujian ini. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang, adem, ayem. Walaupun saudara dan saya berada di situasi yang mungkin naik turun. Ya, saudara dan saya mungkin berada di tengah-tengah lautan seperti bangsa Israel yang dikejar-kejar waktu itu. Tapi mereka tahu, mereka nyata, Tuhan menyertai mereka. Mereka juga rasa takut, rasa panik, apalagi yang punya anak 4, anak 5, ayo lari, itu dikejar-kejar Firaun, gitu kan. Udah mau deket. Tapi Tuhan izinkan itu ternyata agar mereka tuh lihat ke atas. Tadi Ibu Minar berkata jangan pusing orang. Kita tuh harus lihat ke atas. Ya, lihat sama Tuhan. Anda dan saya, ingat Anda dan saya ada yang memperhatikan. Bukan hanya memperhatikan, tapi menyayangi kita. Itu yang penting. Kalau saudara dan saya tidak sadar dikasihi Tuhan, kita nggak akan mengerti Tuhan tuh betapa mengasihi saudara dan saya. Wah, ini luar biasa saudaraku. Makanya jangan pernah takut. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Di dalam Yesaya kita lihat sebentar. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal ke-43 ayat 1 dan 2. Sebentar ya, masih ada yang mencari-cari biar kita baca. Biar semuanya menemukan, biar enak. Ya, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Inilah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dikatakan di dalam ayat pertama, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, unang mabiar. Ya, apa mungkin? Itu bahasa Jerman itu. Ibu Lima. Artinya jangan takut. Nah, jangan takut. Artinya ya. Sebab aku telah menebus engkau. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini siapa? Saya. Kepunyaanku, bukan ini. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Saudara dan saya kepunyaan Tuhan. Jadi tidak akan ditelantarkan, tidak akan dibiarkan. Jangan takut. Penyertaan Tuhan selalu ada. Hanya seringkali yang membuat kita tuh kadang-kadang takut, kadang-kadang khawatir, koneksinya. Nah itu saudaraku, seperti HP. Benar nggak? Waktu semalam saya nelpon Ibu Huta Galung, saya udah feeling ini pasti Ibu Huta Galung ada di luar. Benar. Waktu semalam kan mau ada pertemuan meeting gitu kan, di Blessing itu. Kok ininya checklist, kadang-kadang checklist 2, berarti sinyalnya jelek. Nah itu. Kadang-kadang iman saudara dan iman saya tuh bisa lemah. Waktu koneksi kita dengan Tuhan terganggu. Jaga itu. Pelihara itu koneksi itu agar sinyal tuh tetap manteng. Saya punya keluarga di Kalimantan. Kalau kita teleponan, yang di Kalimantan tuh harus naik bukit. Ya, naik gunung dulu, baru sinyalnya manteng. Karena kalau enggak, iya, kalau enggak saya berkata di rumah bertelepon berngomong lain, yang di sana terimanya lain. Nah, jadi bisa nggak nyambung. Jadi yang di Kalimantan harus naik ke gunung kalau tiap kali kita mau telepon, saudaraku, biar sinyalnya mantep. Demikian juga kita. Saudara dan saya harus manteng terus sinyalnya dengan Tuhan. Tadi kesaksian berkata kalau dekat dengan Tuhan, hati itu jadi tenang. Yang ada sukacita terus, ketakutan hilang, kekhawatiran hilang. Ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita siang hari ini. Anda dan saya milik Tuhan. Anda dan saya kepunyaan Tuhan. Walaupun mungkin harus melewati badai-badai, melewati masalah-masalah, melewati persoalan-persoalan yang rasanya rumit. Tetapi janji Tuhan, aku yang membentuk engkau. Engkau ini kepunyaanku. Wah, ayat ini benar-benar memberikan kesegaran. Ayat-ayat ini benar-benar memberikan kekuatan bagi kita, saudaraku. Ketika saya membaca ayat ini, waduh, luar biasa. Saya ingat ketika lockdown pertama kali. Mungkin Bapak Ibu juga ngalamin. Pertama COVID heboh-hebohnya. Bagaimana situasi, ada yang memborong Indomie berdus-dus. Ya, ada yang memborong semua makanan, semuanya disediakan. Tapi saya perhatikan sampai hari ini Bapak Ibu tetap dipelihara Tuhan. Nggak tahu itu aneh, berkat itu datang aja dari barat, timur, utara, selatan. Aneh. Tiba-tiba ada yang ngirim ini, ada yang ngirim itu. Pokoknya ada terus. Tuhan memerintahkan burung-burung gagaknya, saudaraku, untuk memelihara Ibu Lim, Ibu Yin, Ibu Tagalung, dan semua kita ada di sini. Diperintahkan tuh burung-burung gagaknya. Jangan sampai itu si Ibu Desi kelaparan, kata Tuhan. Diperintahkan tuh burung-burung gagaknya. Ya, Ibu Lin, Ibu Polu, Ibu Akim. Diperintahkan burung-burung gagaknya agar saudara dan saya merasakan penyertaan Tuhan. Dalam apa? Dalam segala situasi. Saya pernah ingat Bapak Akwet ngomong, yang penting mah ada penyertaan Tuhan, pasti lolos. Nah, itu nggak akan pernah lupa dia ngomong itu. Benar, ya dia pernah ngomong seperti itu. Yang penting ada penyertaan Tuhan, pasti lolos. Pasti lolos. So, kondisi seberat apapun. Ya,
Masalah seberat apapun, yang penting penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu punya anak, waduh pasti Bapak Ibu orang tua yang normal perhatikan tuh anak, bener nggak? Saya aja baru kemarin dapat kabar anak yang kecil mau ada acara di sekolahnya. Kapan? Bulan berapa? Wah udah disiap-siapin. Jadi kita nabung dari sekarang gitu kan. Sekian kita nabung dari sekarang. Saya bilang sama istri saya, saudaraku. Padahal acaranya tahun depan. Tapi karena anak. Mulai nabung, persiapan dari sekarang. Sepatunya robek, apakah Bapak Ibu akan membiarkan? Jelema gelo. Namun yang membiarkan, bener nggak? Bener. Nggak akan mungkin. Baru kelihatan sedikit aja coak. Yuk kita ke pasar baru. Kita beli. Saya ingat waktu ada berkat, beli langsung 2 pasang buat anak saya. Karena sepatunya udah sobek. Padahal harganya nggak seberapa di pasar baru. Cuman kan dapat berkat, ayo kita pergi beli. Tuh. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Apalagi Bapa di sorga. Nggak akan mungkin Bapak Ibu kita dibiarin. Kita diantepin. Kecuali memang saudara dan saya mungkin bedegong, itu beda lagi, benar nggak? Kecuali kalau gereja Tuhannya bandel, iya. Kalau bandel, ya udah kata Tuhan, kamu jalan sendiri, rasain kamu sok, silahkan bergumul sendiri, susah sendiri. Kalau nggak mau disertai sama aku, bebas kata Tuhan, kamu berjalan sendiri silahkan, rasakan. Pasti akan ngalamin kesusahan seperti yang tadi saya bilang. Dia akan seperti dalam lingkaran iblis. Begitu terus. Dari tahun ke tahun gak pernah berubah, saudaraku. Tetapi yang saya lihat hari ini di PD Pelesiran, dari tahun ke tahun ada progres, amin. Perubahan demi perubahan itu ada. Berkat demi berkat itu ada. Walaupun ada beberapa yang sudah ditinggal suami, tapi gak pernah ditinggalin. Benar kan? Ada yang ditinggalin suami. Apakah penyertaan Tuhan itu berhenti? Enggak. Seperti janda yang dipelihara oleh Tuhan. Karena tempatnya udah nggak ada lagi kan? Jadi stop. Tetapi selama tempayan untuk minyak itu ada, minyak itu terus ngocor, diberikan dari sorga oleh Tuhan. Belajar dari senior kita Ibu Lim. Wah, coba lihat kesaksiannya. Luar biasa. Iya, kalau saya mau dengar kesaksiannya. Iya. Luar biasa kesaksiannya. Satu yang saya tangkap penyertaan Tuhan. Wih, dahsyat. Nggak pernah membiarkan Bu ya. Tuhan itu baik. Sangat baik. Luar biasa baiknya. Karena saudara dan saya, firman Allah berkata, kita kepunyaan. Kita tuh anak. Kita tuh anak, saudara. Kita Israel rohani. Anak. Matanya selalu ada. Matanya selalu tertuju kepada kita. Bapak Ibu misalkan dapat telepon dari anak. Ngadu. Waduh, begini-begini di sekolah. Sedih nggak? Waduh lah, kita orang tua kan. Apalagi saya yang backgroundnya kan mantan preman. Dengar anak diganggu. Wah, aing sok mana? Langsung jiwa premannya kan muncul. Ayo datengin ke sekolah sekarang juga. Langsung. Bener saudara. Itu anak. Ada yang ganggu Pak, ada yang macam-macam. Ayo sekarang naik motor. Namanya anak kan, bener nggak? Hayu. Demikian juga Tuhan. Waduh. Tuhan tidak mau Anda dan saya dihancurkan oleh setan. Tuhan tidak mau Anda dan saya tergerus oleh tipu daya iblis, nggak mau. Dia ingin memberkati saudara. Dia ingin memulihkan hidupmu. Dia ingin menyembuhkan hidupmu. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Hanya syaratnya satu. Jangan jadi anak yang bandel. Itu aja, saudaraku. Jangan jadi anak yang keras kepala. Ya, jangan jadi anak yang jugul. Saudaraku. Bedegong lah itu. Jangan jadi anak yang bedegong. Jadilah anak yang nurut gitu kan. Namanya orang tua kan mendidik anak kan kepada kebaikan. Saya pernah anak saya dibilang, jangan main api. Maksudnya main lilin kan, di lilin lagi galap nih di rumah nih kan, lagi aliran. Anak saya yang besar, Tamar jangan dimainin nanti kamu kebakar. Udah 3 kali dikasih tahu,
bandel terus, biarin aja. Akhirnya kebakar tangannya. Aduh katanya saudaraku. Tangannya, aduh. Nah, kan udah dibilangin, papa bilangin dari tadi, jangan dimainin nanti kamu kebakar. Nah, kalau kira-kira gereja Tuhan juga bandel akan seperti itu. Jangan main api, kata Tuhan tuh, nanti kamu kebakar. Jangan main api. Biarin Tuhan, gak apa-apa sekali-kali. Kamu kebakar, kata Tuhan. Itu saudaraku. Orang tua seperti itu, apalagi Tuhan. Dia ingin memperhatikan kita sepenuh-sepenuhnya. Roh, jiwa, dan tubuh saudara itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata di dalam ayat perjanjian baru, agar roh, jiwa, tubuh kita tidak bercacat celah, terpelihara sempurna oleh Tuhan. Waduh, luar biasa saudaraku. Di dalam ayat kedua kita lihat, Yesaya 43 tadi. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa. Apabila kita menyeberang sungai-sungai, menyeberang api, firman-Nya berkata kepada kita siang hari ini, itu tidak akan membahayakan hidupmu. Saya pernah membaca ayat ini, kesaksian ada orang yang mengartikan ayat ini secara harafiah. Iya, di kampung pedalaman kan dapat KKR, dapat ayat ini saudaraku. Langsung dipraktekkan, itulah air lagi banjir bandang, dipraktekkan secara harafiah. Kan firman Allah berkata seperti ini, akhirnya 5 orang mati saudaraku. Nah, ini salah mengartikan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam mengartikan ayat ini. Jangan diartikan secara harafiah. Seperti orang-orang yang meninggal ini. Iya, akhirnya Tuhan yang disalahkan. Ya kamu yang on. Kamu salah mengartikan. Artinya ini kan secara rohani. Dalam kehidupan kan kita nggak pernah lepas dari persoalan. Dari yang namanya masalah. Dari yang namanya tekanan hidup. Nah, di dalam tekanan itu saudara dan saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Bukan secara harafiah, saudaraku. Hati-hati. Lewat api, saudara kemudian lewat api dibakar sendiri. Wah. Cobain di kolam renang berjalan. Wah, kayak Tuhan Yesus. Tenggelam enggak? Wah, itu kan. Itu salah mengartikan, saudaraku. Jadi ketika saya membaca kesaksian itu, ini kejadiannya itu di Ternate waktu itu. Waduh. Ngeri juga ya. Kalau bisa ada orang sampai mengartikan seperti itu, saudaraku. Sama aja sih, berikan pipi kananmu dan pipimu. Benjut nanti lama-lama, sempelengin terus. Jadi yang Tuhan katakan siang hari ini, yang jelas dalam hal apapun, situasi apapun, saudara dan saya tidak akan ditinggalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Ulangan 31 ayat 8. Kita lihat lagi. Ulangan 31 ayat ke-8. Yang sudah menemukan coba tolong bacakan ya. Ya, Ulangan 31 ayat ke-8. Ulangan 31 ayat ke-8. Ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yes. Sebab Tuhan dikatakan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan yang berjalan di depan kita. Bayangkan, saudaraku. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaannya sempurna. Perfect penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ketika saya merenung-renungkan ya, saya belum menikah, saya sudah menikah, saya keluar dari penjara, kemudian saya diutus ke Kalimantan. Waduh, itu penyertaan Tuhan. The best, saudaraku. Benar, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kita hari ini, mungkin kita udah jadi orang yang stres. Ya, saya bayangkan saudara,
Mungkin kita jadi orang yang ketawa sendiri ya. Nyekakak sendiri, saudaraku. Benar, saudara. Iya. Kenapa kita bisa sehat? Kenapa kita bisa aman sampai hari ini? Dia yang berjalan di depan kita. Nggak terlihat, tetapi buktinya nyata. Buktinya nyata, saudaraku. Keluarga dipelihara, saudara sehat. Ada yang kena COVID tapi biasa aja, benar nggak? Saya pun kena COVID. Kena, itu yang siluman, saudaraku. Wah, itu yang benar-benar parah banget, kerasa. Dari anak saya yang Catherine tuh yang kerja di Elim, saudaraku. Semuanya kena. Itu yang zaman siluman itu. Jadi ini tuh nyut, badan, wah nyut, meriang semua seluruh badan. Kalau saya sih udah biasa olahraga ya dilawan gitu kan. Dilawan, makan banyak olahraga, 3 hari udah cenghar lagi. Kalau saya sengaja, hayangnya COVID sejauh mana gitu. Kalau saya mah, ayo Pak kuat-kuat. Kalau saya gitu, saudaraku, nggak lembek-lembek. COVID, ayo. Lagi panas, demam, olahraga, makan banyak, tidur. Obatnya hanya yang dari Sunday Pharma itu, yang obat panas itu. Paracetamol. Ya, paracetamol. Saya minum itu aja. 1 butir, 2 butir. Anak saya yang kecil juga sama, Sunday. Udah mulai kerasa, minum. Cuman istri saya... jangan makan yang manis. Iya. Itu aja. Cuman istri saya yang rada-rada lama, agak manja. Kalau istri saya. Jadi seminggu. Pakai 14 hari ya. Agak manja, anak gitu. Kalau saya sengaja dilawan, ayo. Ingin tahu. 3 hari cenghar, saudaraku. Makan banyak dan olahraga. Penyertaan Tuhan ada walaupun kena COVID. Ya, penyertaan Tuhan ada ketika saldomu tinggal sedikit lagi. Dibuat kaget-kaget pas cek saldo tersalah. Waduh, luar biasa. Karena apa? Dia yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ayat ini dikatakan kepada Musa, saudaraku. Musa merasakan ketakutan saat itu. Musa merasakan kekhawatiran saat itu. Dia harus menggembalakan umat yang keras kepala, tegar tengkuk. Kemudian datang firman Tuhan kepada Musa. Dia sendiri yang akan menyertai engkau, Musa. Jangan takut. Tuhan yang akan memberkatimu, memberikan hikmat, memberikan perlengkapan semuanya dalam kehidupanmu, Musa. Itu kata Tuhan. Hal yang sama dikatakan kepada saudara dan saya siang hari ini. BBM naik, anteng-anteng aja kok. Benar nggak? Benar nggak? BBM naik, anteng-anteng aja kok. Saya ingat waktu sarapan soto Madura pagi-pagi, saya nganterin anak saya kan. Saya kadang-kadang suka sarapan soto Madura. Setelah saya nganterin anak saya, anehnya BBM naik asa anteng-anteng aya nama cenah. Itu perkataan TNI, saudaraku. Saya ketawa aja dalam hati. Apalagi orang-orang yang suka bersekutu, suka berdoa kepada Tuhan. Aduh. Benar, saudara. Hanya ada riak-riak kecil BBM naik. Para kadrun-kadrun. Nah, itu yang saya lihat demo-demo di gedung sate. Hanya riak-riak kecil. Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin itu kuasa doa. Kuasa doa atas Indonesia sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera yang luar biasa atas setiap kota-kota, atas Indonesia, saudaraku. Dan kedua, Presiden kita Jokowi kerjanya nyata. Orang tahulah, nggak bisa dibohong-bohongin zaman sekarang. Masyarakat sudah cerdas, ya, masyarakat sudah tahu. Bayangkan ke Ukraina dengan istrinya mau kunjungan di tengah-tengah peperangan yang luar biasa. Nggak cari aman, saudaraku. Yang nyata, apa di Papua itu namanya emas itu Freeport diakuisisi 51%. Gila. Bayangkan, saudara. Jadi orang mau nyari kelemahan apa lagi? Iya. Zaman-zaman sebelumnya boro-boro ada yang presiden seperti itu. Jalan tol dibangun di mana-mana. BLT itu tetangga saya, saudara saya, paman saya sebelahnya ngomong kemarin cerita pas arisan. Seumur-umur cenah baru presiden sekarang dapat BLT langsung dirasakan. SBY mah Soeharto komo deui cenah saudaraku. Ini Pak zaman Jokowi katanya. Jadi kita lihat Tuhan memakai Presiden Jokowi untuk memberkati bangsa Indonesia.
Doakan terus saudaraku. Berdoa terus bagi bangsa ini. Kalau Ibu Lim kan rajin ngepost, doakan Jokowi, doakan Indonesia. Di grup WA kan Ibu Lim. Itu memang yang harus kita lakukan, saudaraku. Iya. Kalau BBM itu, aduh sensitif sekali, naik tuh. Benar nggak? BBM naik itu, waduh. Tapi kita lihat kondisi aman, tentram. Gila ini, kalau bukan kuasa doa, kalau bukan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, nggak mungkin bisa setenang ini loh. Kok bisa nggak ada letupan-letupan gitu? Bahkan TNI sendiri, tentara bilang seperti itu kok. Anteng-anteng aja ya, BBM naik, tenang-tenang aja. Si geus baroga duit loba gitu, saudaraku. Itu yang luar biasa, saudaraku. Apalagi saudara dan saya. Tuhan yang berjalan di depan kita. Nah, kita tenang saja. Ya. Karena BBM ini udah subsidinya tuh luar biasa dari pemerintah. Harga aslinya tuh 14.000 Pertalite ya. Bayangkan tahunan terus disubsidi sama pemerintah. Kalau nggak dicabut subsidinya, wah bahaya. Bahaya saudaraku. Makanya pelan subsidi itu mulai dihilangkan saudaraku. Jadi puji Tuhan, inilah kondisi kita hari ini saudaraku, bahwa saudara dan saya, Tuhan yang berjalan di depan kita. Ya, Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Jadi lagunya jangan lagu patah hati, Bu. Dengar lagunya teh lagu-lagu yang lama, memori lama lagi. Iya, jangan patah hati. Yang didengar siapa? Lagu-lagu lama. Dian siapa? Dian Piscesa. Jangan lagu-lagu patah hati, lagunya ucapan syukur dong. Lagu Paniko, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Nah, itu lagunya. Ya, jangan lagu-lagu yang aneh-aneh, saudaraku. Karena Dia yang berjalan di depan kita, tidak meninggalkan kita. Jadi saudara dan saya itu ditingker, bahasa istilahnya ditingker, kiri, kanan, depan, belakang, ditingker dari atas. Oleh apa? Kemuliaan Tuhan. Nah, dilingkupi. Luar biasa. Aku ketawa, ditingker. Jadi saudara dan saya itu bayangkan dilingkupi. Jika di kapal ditingkat. Ya bahasa Sunda. Dilingkupi, saudara dan saya itu dilingkupi oleh tangan Tuhan. Waduh, luar biasa. Setan tahu, iblis tahu, jangan macam-macam si ibu ini mah dilingkupi. Amin. Iya, ada kemuliaan Tuhan yang menutup hidup saudara. Amin. Ada berkat Tuhan, makanya dibedakan. Itu yang luar biasa saudaraku. Di dalam Mazmur 46, kita lihat lagi. Mazmur 46 ayat 1. Ibu Mastina coba tolong bacakan ya. Mazmur 46 Ayat 1. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin berani orang dengan lagu alamakat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yes. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Iya, ada ya? Allah dia bilang gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti harus dinyanyikan Bu ya sekali-kali ya. Lama? Udah lama lagu lama ini. Berarti harus nyanyikan Bu Lilin ya. Nanti kalau pas pimpin pujian. Sianya bagus juga ini. Karena memang sangat terbukti pertolongan Tuhan itu. Bukan janji-janji manis. Seperti para pejabat-pejabat yang janji-janji manis kan. Kalau sudah terpilih, wah kamu bakal begini. Udah jadi, boro-boro janji-janji itu direalisasikan. Lupa semuanya. Nah, tetapi Tuhan, Dia berjanji, Dia digenapi. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Buktinya apa? Hari ini saudara dan saya anteng-anteng aja, tenang-tenang, diberkati Tuhan.
tidak mengalami kekurangan. Makan minum tetap ada. Amin. Pemeliharaan Tuhan tetap ada. Pisang lihat besar-besar gini, bukti pemeliharaan Tuhan. Makin besar dan banyak. Bukti pemeliharaan Tuhan, Bu Mastina, jangan salah ini. Subur. Iya. Sebentar lagi nggak main-main, tumpengan. Waduh, habis kita ini tumpengan ini. Tuhan ngomong sama Ibu Lim yang ulang tahun, PD Pelesiran perhatikan katanya. Waduh. Resepsi terus Iya. kita ya. Itu bukti penyertaan Tuhan ada. Amin. Itu bukti bahwa penolong Tuhan itu sangat terbukti. Amin. Bisa ngomong gitu Tuhan sama Ibu Lim ya. PD Pelesiran perhatikan katanya. Luar biasa Bapak Ibu. Satu ayat lagi, kita nggak perlu panjang-panjang. 1 Korintus 10 ayat 13. Ibu Rosmina coba tolong bacakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Amin. Jadi pencobaan apapun yang kita alami hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun yang akan datang, itu semuanya apa? Biasa. Karena Tuhan itu setia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ini yang menjadi kuncinya. Kita nggak akan tergopoh-gopoh. Jadi ya, kita nggak akan nanggung beban sendiri. Malaikat-malaikatnya diperintahkan atas hidup saudara dan saya. Menjaga, memelihara, memberkati, melindungi hidup kita. Jalanilah setiap pencobaan yang ada dengan ucapan syukur. Karena pencobaan itu semuanya biasa. Ingat, kita katakan sama-sama, pencobaan yang aku alami biasa. 1, 2, 3. Pencobaan yang aku alami biasa. Sekali lagi, pencobaan yang aku alami biasa. Amin. Mari kita berdoa.